Halo semuanya, selamat datang di Lentera Masa Lalu. Channel kita membahas tentang sejarah Indonesia dan dunia modern secara mendalam, objektif dan penuh makna. Kami hadir untuk mengupas peristiwa bersejarah, tokoh penting, konflik besar, tragedi kemanusiaan, hingga fakta tersembunyi yang jarang dibahas secara mendalam. Karena masa lalu bukan untuk dilupakan, melainkan untuk dipahami. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, di-subscribe sekarang juga buat tidak ketinggalan perjalanan menelusuri jejak sejarah yang mengubah peradaban. Sejarah bukan sekadar kisah masa lalu. Ia adalah jejak peradaban tentang perjuangan, pengkhianatan, darah, dan harapan. Dari pertempuran besar yang mengguncang dunia, hingga kisah tersembunyi yang jarang terungkap. Semua memiliki cerita yang menunggu untuk diceritakan kembali. Sebelum tragedi Sampit meledak pada tahun 2001, hubungan antara sebagian masyarakat Dayak dan Madura di Kalimantan Tengah sebenarnya sudah lama diwarnai ketegangan sosial. Meski kedua kelompok hidup berdampingan selama bertahun-tahun, berbagai persoalan perlahan menumpuk tanpa penyelesaian yang benar-benar tuntas. Di permukaan kehidupan tampak berjalan normal, namun di balik itu tersimpan rasa curiga dan ketidakpuasan yang terus berkembang. Salah satu faktor yang sering disebut adalah persaingan ekonomi. Banyak pendatang Madura dikenal aktif bekerja di sektor perdagangan, transportasi, dan usaha kecil. Di beberapa wilayah, persaingan dalam mencari penghasilan memunculkan kecemburuan sosial yang semakin terasa seiring bertumbuhnya jumlah penduduk dan perubahan sosial ekonomi daerah. Selain masalah ekonomi, konflik kecil antar warga juga beberapa kali terjadi sebelum tragedi besar pecah. Perkelahian, perselisihan pribadi, hingga kasus kriminal tertentu sering memicu ketegangan yang melibatkan identitas kelompok. Meski awalnya bersifat lokal, kejadian-kejadian seperti ini perlahan memperkuat stereotip negatif di antara kedua komunitas. Perbedaan budaya juga menjadi faktor yang memperumit keadaan. Masyarakat Dayak dan Madura memiliki kebiasaan, cara komunikasi, serta nilai sosial yang berbeda. Dalam kondisi tertentu, perbedaan tersebut memunculkan kesalahpahaman yang semakin sulit dikendalikan ketika emosi masyarakat mulai memanas. Di sisi lain, proses urbanisasi dan perpindahan penduduk ke Kalimantan juga mengubah struktur sosial di beberapa daerah. Pertumbuhan pemukiman baru membuat persaingan atas lahan, pekerjaan, dan pengaruh sosial semakin terasa. Ketika masalah ekonomi bercampur dengan identitas etnis, ketegangan menjadi lebih mudah berubah menjadi konflik besar. Meski begitu, dalam kehidupan sehari-hari banyak masyarakat yang sebenarnya tetap hidup berdampingan secara normal. Aktivitas perdagangan, pekerjaan, dan hubungan antar warga terus berjalan seperti biasa. Namun, suasana damai tersebut sering dianggap rapuh karena persoalan lama belum benar-benar hilang dari ingatan masyarakat. Benih konflik yang tersimpan selama bertahun-tahun akhirnya menciptakan situasi yang sangat sensitif. Ketika sebuah bentrokan besar terjadi di Sampit pada tahun 2001, akumulasi ketegangan ini meledak secara cepat dan sulit dikendalikan. Apa yang awalnya terlihat sebagai konflik lokal, kemudian berubah menjadi salah satu tragedi sosial paling kelam dalam sejarah Indonesia modern. Pada tahun 2001, situasi di Sampit berubah drastis setelah sebuah bentrokan memicu ledakan kekerasan besar. Konflik yang awalnya terjadi di tingkat lokal dengan cepat menyebar ke berbagai sudut kota. Ketegangan yang selama bertahun-tahun tersimpan akhirnya meledak dalam waktu singkat dan sulit untuk dikendalikan. Suasana kota yang sebelumnya berjalan normal kini mendadak berubah menjadi penuh kepanikan. Warga mulai menutup rumah, toko-toko berhenti beroperasi, dan jalanan dipenuhi orang-orang yang berusaha mencari tempat aman. Kabar tentang bentrokan menyebar cepat dari mulut ke mulut, membuat ketakutan meluas di tengah masyarakat. Kekerasan kemudian meningkat ketika rumah-rumah mulai dibakar di beberapa wilayah. Asap hitam terlihat di berbagai kota, sementara suara teriakan dan kepanikan terdengar di mana-mana. Banyak keluarga yang terjebak dalam situasi yang tidak mereka bayangkan sebelumnya, berusaha untuk menyelamatkan diri di tengah kondisi yang semakin kacau.
Jalan-jalan di Sampit dipenuhi warga yang membawa barang seadanya untuk mengungsi. Sebagian mencoba untuk melarikan diri menggunakan kendaraan pribadi, sementara yang lain berjalan kaki menuju tempat yang dianggap lebih aman. Ketakutan menyelimuti masyarakat karena tidak ada yang tahu seberapa jauh konflik akan berkembang. Aparat keamanan berusaha mengendalikan keadaan, namun situasi berkembang terlalu cepat. Kerusuhan meluas ke berbagai area dan memicu kepanikan massal. Dalam kondisi seperti itu, komunikasi menjadi sulit dan banyak warga hanya bisa bertahan sambil menunggu keadaan mereda. Konflik yang awalnya tampak sebagai bentrokan lokal, akhirnya berubah menjadi tragedi kemanusiaan yang berskala besar. Ribuan orang kehilangan rumah, terpisah dari keluarga, dan hidup dalam kondisi penuh yang ketidakpastian. Sampit mendadak menjadi pusat perhatian nasional karena besarnya dampak yang ditimbulkan oleh kerusuhan tersebut. Peristiwa tahun 2001 itu kemudian dikenang sebagai salah satu konflik sosial paling mengejutkan dalam sejarah Indonesia modern. Tragedi tersebut memperlihatkan bagaimana ketegangan yang dibiarkan terlalu lama dapat berubah menjadi ledakan kekerasan besar hanya dalam waktu singkat. Luka dan trauma muncul dari kejadian itu pun bertahan lama di ingatan banyak orang hingga sekarang. Kerusuhan di Sampit semakin brutal ketika aksi balas dendam mulai terjadi di berbagai wilayah. Ketegangan yang sebelumnya hanya terpusat di beberapa titik, kini menyebar dengan cepat dan memicu kekerasan yang lebih luas. Situasi berubah menjadi semakin sulit untuk dikendalikan karena emosi massa terus meningkat dari hari ke hari. Banyak warga hidup dalam ketakutan karena bentrokan bisa terjadi kapan saja. Rumah-rumah yang sebelumnya menjadi tempat berlindung kini tidak lagi terasa aman. Sebagian keluarga memilih meninggalkan tempat tinggal mereka pada malam hari demi menghindari kemungkinan serangan atau kerusuhan yang semakin dekat dengan lingkungan mereka. Di tengah kekacauan tersebut, banyak keluarga akhirnya terpisah satu sama lain. Ada yang kehilangan kontak dengan anggota keluarga ketika mencoba melarikan diri, sementara yang lain terjebak di wilayah yang berbeda akibat situasi yang terlalu berbahaya untuk dilalui. Kepanikan membuat banyak orang hanya memikirkan cara bertahan hidup dan mencari tempat aman secepat mungkin. Gelombang pengungsian mulai terjadi dalam jumlah besar. Warga berbondong-bondong meninggalkan kota menggunakan kendaraan apapun yang tersedia. Pelabuhan, terminal, dan tempat penampungan sementara dipenuhi orang-orang yang membawa barang seadanya sambil berharap bisa keluar dari daerah konflik dengan selamat. Suasana kota berubah total menjadi penuh ketakutan dan ketidakpastian. Aktivitas ekonomi lumpuh, sekolah berhenti beroperasi, dan banyak kawasan menjadi kosong karena ditinggalkan penghuninya. Sampit yang sebelumnya ramai mendadak berubah menjadi wilayah yang dipenuhi kecemasan dan trauma. Aparat keamanan berusaha mengendalikan keadaan, namun eskalasi konflik berlangsung sangat cepat. Jumlah personel yang terbatas dan luasnya area kerusuhan membuat penanganan menjadi semakin sulit. Ketika situasi belum sepenuhnya terkendali di satu wilayah, bentrokan baru muncul di daerah lain. Konflik akhirnya meluas ke beberapa daerah lain di Kalimantan dan memperbesar dampak kemanusiaan yang terjadi. Tragedi ini tidak lagi dipandang sebagai kerusuhan lokal biasa, tetapi sebagai salah satu konflik sosial terbesar dalam sejarah modern. Dampaknya meninggalkan luka mendalam bagi ribuan orang yang mengalami langsung masa penuh kekerasan tersebut. Ribuan warga Madura akhirnya memutuskan meninggalkan Sampit dan daerah sekitarnya ketika situasi semakin tidak terkendali. Ketakutan akan kekerasan yang terus meluas membuat banyak keluarga merasa tidak lagi memiliki pilihan selain pergi menyelamatkan diri. Dalam suasana penuh kepanikan, gelombang pengungsian besar mulai terjadi di berbagai titik kota. Pelabuhan-pelabuhan dipenuhi warga yang membawa barang seadanya, tas, pakaian, dokumen penting, hingga anak-anak kecil dibawa dalam kondisi tergesa-gesa. Banyak orang tidak sempat memikirkan harta benda yang ditinggalkan, karena keselamatan menjadi satu-satunya hal yang paling penting saat itu. Kapal yang biasanya digunakan untuk aktivitas biasa mendadak berubah menjadi sarana penyelamatan massal. Selain kapal, truk, mobil bak terbuka, dan berbagai kendaraan darurat digunakan untuk mengangkut para pengungsi keluar dari wilayah konflik. Suasana di sekitar pelabuhan dipenuhi tangisan, teriakan, dan kecemasan dari orang-orang yang tidak tahu kapan bisa kembali pulang. Sebagian keluarga harus berpisah di tengah proses evakuasi yang kacau. Ada yang berhasil naik kapal lebih dulu,
sementara anggota keluarga lain masih tertahan di lokasi berbeda. Kepadatan pengungsi membuat proses keberangkatan berlangsung penuh tekanan dan ketidakpastian. Di tengah situasi ini, banyak warga hanya membawa barang-barang yang bisa mereka angkut dengan tangan. Rumah, usaha, dan kehidupan yang telah dibangun selama bertahun-tahun terpaksa ditinggalkan begitu saja. Bagi banyak orang, kepergian dari Sampit bukan sekedar perpindahan tempat, tetapi kehilangan besar yang mengubah hidup mereka selama-lamanya. Gelombang eksodus tersebut kemudian menjadi salah satu perpindahan penduduk terbesar dalam sejarah konflik sosial modern Indonesia. Ribuan orang meninggalkan Kalimantan Tengah untuk mencari perlindungan di daerah lain. Tragedi ini memperlihatkan betapa besar dampak kemanusiaan yang muncul ketika konflik sosial berubah menjadi kekerasan massal. Hingga kini, peristiwa pengungsian besar dari Sampit masih membekas dalam ingatan banyak orang. Kisah tentang pelabuhan yang dipenuhi pengungsi, keluarga yang tercerai-berai, dan perjalanan penuh ketakutan menjadi bagian penting dari sejarah kelam tragedi tersebut. Eksodus itu tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga trauma mendalam yang bertahan lama bagi para korban yang mengalaminya secara berlangsung. Setelah gelombang kekerasan mulai mereda, pemerintah bersama aparat keamanan segera berusaha untuk mengendalikan situasi di Sampit dan daerah sekitarnya. Fokus utama saat itu adalah menghentikan konflik agar tidak semakin meluas ke wilayah lain di Kalimantan. Kehadiran aparat diperkuat untuk menjaga keamanan dan memastikan bentrokan besar tidak kembali terjadi. Selain langkah keamanan, berbagai upaya pemulihan mulai dilakukan secara perlahan. Pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan tokoh adat mencoba membangun kembali komunikasi antar kelompok yang sebelumnya terlibat konflik. Situasi memang belum sepenuhnya tenang, namun ada kesadaran bahwa kekerasan berkepanjangan hanya akan memperparah penderitaan masyarakat. Tokoh adat memiliki peran penting dalam proses perdamaian tersebut. Melalui pendekatan budaya dan musyawarah, mereka berusaha meredakan emosi yang masih tersisa di tengah masyarakat. Pertemuan-pertemuan dilakukan untuk membuka ruang dialog dan mencegah munculnya aksi balas dendam baru. Di sisi lain, aparat keamanan tetap melakukan pengawasan ketat di daerah rawan konflik. Patroli dan penjagaan diperkuat untuk memastikan kondisi tetap terkendali. Langkah ini dianggap penting karena ketegangan masih bisa muncul sewaktu-waktu akibat trauma dan rasa takut yang belum hilang sepenuhnya. Meski keadaan perlahan mulai stabil, dampak tragedi tersebut meninggalkan luka sosial yang sangat dalam. Banyak warga kehilangan rumah, pekerjaan, bahkan anggota keluarga akibat konflik yang terjadi. Sebagian pengungsi juga menghadapi kesulitan besar untuk memulai kehidupan baru setelah meninggalkan tempat tinggal mereka. Trauma psikologis menjadi bagian yang paling sulit dipulihkan. Orang-orang yang mengalami langsung kekerasan hidup dengan kenangan menakutkan yang terus membekas selama bertahun-tahun. Anak-anak, keluarga korban, dan masyarakat yang menyaksikan kerusuhan membawa pengalaman pahit yang tidak mudah dilupakan. Hingga kini tragedi Sampit tetap menjadi pengingat penting tentang betapa rapuhnya hubungan sosial ketika ketegangan dibiarkan menumpuk tanpa penyelesaian. Upaya perdamaian memang berhasil menghentikan kekerasan, namun luka yang ditinggalkan masih terasa bagi banyak orang. Peristiwa ini menjadi pelajaran besar bahwa dialog, toleransi, dan komunikasi jauh lebih penting daripada membiarkan konflik berkembang menjadi tragedi kemanusiaan. Hingga sekarang, tragedi Sampit masih dikenang sebagai salah satu konflik sosial paling kelam dalam sejarah Indonesia modern. Peristiwa yang terjadi pada tahun 2001 itu meninggalkan luka mendalam bagi ribuan orang yang mengalami langsung kekerasan dan kepanikan di tengah kerusuhan besar. Nama Sampit pun menjadi simbol dari betapa berbahayanya konflik sosial ketika ketegangan terus dibiarkan tumbuh tanpa penyelesaian. Tragedi tersebut menunjukkan bahwa konflik besar seringkali tidak muncul secara tiba-tiba. Ketegangan kecil yang berlangsung selama bertahun-tahun dapat berubah menjadi ledakan kekerasan ketika tidak ditangani dengan baik. Persaingan ekonomi, kesalahpahaman budaya, dan rasa saling curiga perlahan membentuk suasana yang rapuh di tengah masyarakat. Ketika bentrokan akhirnya pecah, dampaknya jauh melampaui konflik lokal biasa. Rumah-rumah hancur, ribuan orang mengungsi, dan banyak keluarga kehilangan rasa aman yang sebelumnya mereka miliki. Dalam waktu singkat, kehidupan masyarakat berubah total menjadi penuh ketakutan dan ketidakpastian.
Peristiwa Sampit juga memperlihatkan bagaimana trauma sosial dapat bertahan sangat lama setelah konflik berakhir. Banyak korban yang harus mulai hidup dari nol setelah kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan. Sementara itu, kenangan tentang kekerasan dan kepanikan masih membekas dalam ingatan masyarakat hingga bertahun-tahun kemudian. Di balik tragedi tersebut, muncul pelajaran penting tentang arti toleransi dan komunikasi antar kelompok masyarakat. Perbedaan budaya dan latar belakang sebenarnya dapat hidup berdampingan jika dibangun dengan saling menghormati dan memahami. Namun, ketika rasa curiga dibiarkan berkembang, perbedaan justru bisa berubah menjadi sumber konflik yang berbahaya. Karena itu, dialog dan penyelesaian masalah sejak dini menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan sosial. Konflik kecil yang dianggap sepele dapat berkembang menjadi tragedi besar apabila tidak segera diselesaikan secara adil dan damai. Sampit menjadi contoh nyata bahwa pencegahan jauh lebih penting daripada harus menghadapi dampak kemanusiaan yang begitu besar. Hingga kini, kisah tragedi Sampit terus dikenang sebagai pengingat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Peristiwa itu bukan hanya tentang konflik antar kelompok, tetapi juga tentang pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman. Dari tragedi tersebut, Indonesia belajar bahwa perdamaian, toleransi, dan komunikasi adalah kunci utama agar luka sejarah serupa tidak kembali terulang di masa depan.